Shalom. Shalom semuanya. Yuk. Shalom. Sudah siap ya puji Tuhan ya? Oke, Kak Tri, kita harus selalu muji Tuhan ya Kak Tri ya. Siap Kak Wati. Iya, karena memang hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Ya teman-teman ya. Yuk kita nyanyi. Puji Tuhan selalu. Puji Tuhan Selalu puji Tuhan. Selalu puji Tuhan di hatiku. Puji Tuhan selalu di hatiku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selalu puji Tuhan. Selalu puji Tuhan di hatiku. Puji Tuhan selalu di hatiku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua memuji Tuhan. Selalu. Ayo, ayo. Puji Tuhan. Selalu. Puji Tuhan di hatiku. Puji Tuhan selalu di hatiku. Katakan ya Allah baik. Ya Allah baik. Amin. Ya Allah baik. Amin. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik Katakan bagiku. ya Yesus baik. Ya Yesus Amin. baik. Amin. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Kak Tri merasakan kebaikan Tuhan kan? Selalu Kak, setiap saat tuh Tuhan itu baik sekali buat kita semua. Sama Kak Tri, Iya. buat juga. Pasti teman-teman juga merasakan kebaikan Tuhan ya Kak Tri ya. Tentunya siapa Iya. yang merasakan kebaikan Tuhan, coba lambaikan tangannya. Ya, Ayo siapa yang Ya. merasakan kebaikan? Loh, Kak Tri, Semua loh Kak. Puji Tuhan. Iya, semua Nah, sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi dulu ya Kak Tri ya. Iya, kita akan mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh kita akan berdoa. Oke Kak Wati? Oke, kita nyanyi dulu Kak Tri. Iya. Ku di tanganmu. Sebagai doa kita ya. Teman-teman, ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, Di pikiranmu. di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, Di pikiranmu. di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Pujikan dengan sikap berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Ku di Bersyukur. hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu,
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Untuk doa pembuka, kami serahkan kepada adik Loisa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Luis, teman-teman, dan kakak-kakak TF Junior ingin memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati kami semua agar kami bisa memuliakan nama-Mu. Berkati juga jaringan internet kami agar bisa memuliakan nama-Mu dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik Lois. Kak Wati, ternyata loh. Ya, pinter banget. Iya, Good satu kerinduan ya Kak Tri tadi Iya. Lois, supaya kita memuji Tuhan itu lancar gitu ya Kak Tri. Iya. Ya. Itu satu kerinduan anak-anak kita ya Kak Supaya kita semua bisa memuliakan nama Tuhan dengan bersuka cita, semangat. Tentunya di sana semua semangat ya Kak Wati ya. Iya, Seperti kita yang ada di sini Kak ya. Iya, Semangat Kak Wati ya. semangat, yuk. Oke. Tanganku kerja buat Tuhan. Yuk, sekarang kita nyanyi ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kak Tri, kalau teman-teman itu diajak bangkit berdiri gimana? Setuju banget semangat, Kak, ya? lebih semangat. Ayo teman-teman kita bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan penuh semangat ya. Boleh Yuk. bergerak loh Kak Wati. Boleh, Boleh, ya, jalan teman-teman, ya boleh. jalan. Oke siap? Siap. Oke. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah Kak Tri, kita sudah muji Tuhan. Iya, Kita Kak. mau lihat videonya Adik-adik yang ya. Baduta sama Balita. Iya, ya. Iya, Ya. siap. Teman-teman kita mau lihat adik-adik Baduta dan adik-adik Balita ya yang memuji Tuhan. Yuk. Padu bayi tahu kudu bayi setiap hari itu bayi lima hati padu terima kasih
aneh, binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Happy ya, happy ye, saya kenal tadi anak Tuhan. Tiang tadi tenanan, malam tadi intian, cintaku makin mendalam. Puji Tuhan Kak Wati. Ternyata ada adik balita itu loh. Berani-berani. Iya. Puji Tuhan. Ada yang pakai kayak gitar. Ada yang penuh semangat ya Kak Wati ya. Yang lain Kak Tri tunggu. Anak balita yang lain, ayo kirimkan video pujian untuk Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian lagi Kak Wati. Sebelum kita beri kesempatan kelas kecil ya sekarang. Kita nyanyi satu pujian. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita akan berikan kesempatan adik-adik kelas apa Kak Wati tadi? Kecil ya? Kelas kecil kelas untuk kecil. memuji nama Tuhan. Berapa anak Kak Wati? Satu atau dua? aja Dua. ya. Oke. Erlin ya? Erlin kelas kecil. Oh ya, Erlin dulu ya. Erlin itu tadi suaranya paling kenceng saya Kak gitu. Ayo Erlin. 1, 2, 3. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan, tak bernoda, tak bercerai, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Terima kasih Erlin, Tuhan memberkati ya. Siapa lagi Kak Wati yang satu? Siapa? Bintang. Bintang. Oh ya, yuk Bintang ya. 1, 2, 3. Ku daki, gunung yang tinggi. Ku turun sepanjang danau. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus bersamaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di suka kau ada, karena Yesusku. Iya, terima kasih Bintang. Kak Wati tadi Tuhan memberkati. pujiannya kelas kecil, ada yang kepingin jadi bintang, menerangi semuanya. Iya. Terus yang satunya apa? Kita selalu bersuka di kanan, di kiri, Tuhan itu ada. Iya, nah Kak Tri, sekarang kita waktunya mendengarkan firman ya Kak Tri ya. Iya. Iya, kita sudah akan banyak memuji Tuhan ya. Dengan sikap
yang tertib ya Kak Wati ya. Yang tetap tertib. Gak ada yang ngomong. Iya, ya. Gak ada yang makan. Enggak ada, enggak boleh ya. Enggak boleh makan, enggak boleh. Kalau minum boleh lah Kak Tri. Boleh, ya. tapi enggak boleh cubit-cubitan Kak Wati ya. Tidur-tiduran juga enggak boleh. boleh, enggak sopan ya. Ayo sekarang kita mau pujikan Bapakku baik. Bapakku baik, Engkau sungguh baik, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Dengan sikap berdoa katakan, Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Setiap hari, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Setiap hari, setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. Untuk doa masuk firman, kami serahkan kepada Ibu Eko. Sikap doa, kan lipat tangan, tutup mata. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami bisa beribadah kembali. Kiranya Tuhan selalu memimpin dan memberkati kami. Bahkan tiba saatnya kami semua akan mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Dan biarlah melalui firman-Mu, kami semua anak-anak-Mu dikuatkan. Terus kami mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami percaya, kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati jaringan internet yang kami gunakan pada sore hari ini, agar semua bisa berjalan lancar hingga selesai ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kembali hamba-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin Kau sudah mengurapinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Eko. Sama-sama Kak Yayu. Ya. Shalom adik-adik. Shalom. Ya. Ya. Sore hari ini Kak Yayu seneng ini ya, lihat siapa itu. Ngelamun itu ya, Yovel itu kok lagi ngelamun. Ngelamun apa? Konsentrasi lihat Kak Yayu itu ya. Halo Aurora, selamat sore. Aurora, dengar suaranya Kak Yayu ya? Dengar ya. Nah, itu ada Miki ya. Miki, semua yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati ya. Oke, sore hari ini kita akan bersama belajar firman Tuhan ya. Kak Yayu juga belajar, adik-adik di rumah juga dengar baik-baik untuk kita belajar sama-sama ya. Kakak-kakak yang ada yang bergabung saat sore hari ini bukan berarti kita atau kakak-kakak ini udah pinter, bukan ya. Yang namanya dengar firman itu artinya kita selalu butuh
Kita pengen selalu diberkati, kepengen selalu belajar untuk lebih berkenan, lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, sore hari ini Kak Yayu mau tanya ya, kira-kira minggu yang lalu tuh adik-adik masih inget enggak ya firman Tuhannya tentang apa? Coba yang bisa, Yepta, masih bisa? Masih ingat tentang apa ya, Yepta? Nah, jangan senyum-senyum loh ya. Ini ada enggak ya? Kalau begitu, kalau Yepta, ya apa? Daud. Hah? Daud. Daud kenapa? Daud kenapa? Mau menjadi raja. Hah? Daud mau menjadi raja? Masa iya sih? Ini ada yang firman loh, ini yang sore hari ini, minggu kemarin ada yang firman terus dengar ini. Kalau ada adik salah jawab nanti yang firman ini nanti sedih ya. Karena ada adik nggak konsentrasi. Kemarin kira-kira siapa yang mau jawab? Bantu Kak Yayu. Firman Tuhan minggu kemarin itu siapa sih yang menyampaikan? Coba Kak Yayu mau tanya, cepet. Siapa? Eko. Hah? Eko. Kak Eko? Kak Eko. Kak Eko ya, kalau Kak Eko benar. Tapi firman Tuhannya tentang apa? Salah. Hah? Tentang apa firmannya? Daud melawan Goliat. Daud. Nah. Kata yang pendek aja. Cluenya Kak Yayu kasih iri. Apa itu? Saul iri kepada Daud. Siapa yang Saul iri? dengan Daud. Siapa? Saul iri dengan Daud. Ya, itu betul ya. Saul iri kepada Daud. Nah, berarti kita tidak boleh iri adik-adik ya. Enggak boleh iri ya kita ini ya. Oh, berarti iri itu disenangi oleh Tuhan apa enggak? Enggak ya, Tuhan enggak suka sama orang yang iri hati. Nah, sore hari ini beda lagi adik-adik. Sore hari ini Kak Yayu akan menyampaikan firman Tuhan tentang Yerobeam mendirikan patung anak lembu. Nah, mendirikan patung anak lembu emas. Nah, enak lembu emas. Kalau di sini di tempatnya Kak Yayu berada bukan ini apa ini? Bukan anak lembu, tapi kebo emas kebo ya. Kebo itu apa? Kerbau. Kerbau sama lembu itu apa ya bedanya? Sama kah? Sama kah? Kalau kebo itu bahasa Jawa. Tetapi kalau lembu ya benar kah itu Bu Eko? Kebo sama lembu itu sama ya? Boleh dibantu? Iya Mbak, sama ya? Kalau kebo itu kan bahasa Jawa. Jawa, bahasanya orang Gresik bilang kebo. Di sini bukan ada kebonya ditaruh, kebo emas bukan. Kalau ada di sini di perempatan kebo emas ditaruh kebo emas, bisa-bisa orang-orang yang ada di Gresik itu duduk di bawah sembunyi-sembunyi terus nidili diambil emasnya dijual karena mahal ya. Oke, sore hari ini kita akan bersama belajar firman Tuhan tentang Yerobeam mendirikan patung anak lembu emas. Tadi Kak Yayu sudah minta tolong salah satu anak untuk bantu Kak Yayu ya. Minta tolong Moses. 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33. Kemudian Yerobeam memperkuat Sikem di pegunungan Efraim lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Pinuel. Maka berkatalah Yerobeam dalam hatinya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan
yang lain ditempatkannya dan maka hal itu menyebabkan orang berdosa sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang kelima, kelas bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda. Dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu. Dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit mengorbankan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga mezbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam bulan yang ke-8. Dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri, ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga mezbah itu untuk membakar korban. Ya, terima kasih Moses ya. Kenapa Kak Yayu ini? Biar nanti cepet langsung ya. Tadi WA sebenarnya ada yang lain juga Kak Yayu WA ya. Puji nama Tuhan adik-adik ya. Yerobeam mendirikan patung anak lembu emas. Nah, adik-adik kayak mau kasih tahu dulu buat adik-adik semua ya. Kerajaan Israel ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah kerajaan Yehuda dan Israel. Sedangkan kerajaan Israel ini Tuhan memilih Yerobeam untuk menjadi pemimpin Israel, dipimpin oleh Rehabeam. Nah, adik-adik, seorang pemimpin yang dibilang yang namanya pemimpin tuh pastinya nggak mungkin lah yang kurus, yang kecil, apa terus pokoknya melas gitu. Pastinya kalau dijadikan seorang pemimpin itu adalah orang yang gagah, perkasa ya. Wah, dilihat tampangnya itu mungkin ya wibawa. Tegak gini ya, tegak. Gak mungkin yang loyo-loyo lah. Yerobeam memimpin bangsa rakyatnya. Kemudian sedangkan Rehabeam ini juga memimpin. Nah, kalau ini ya Kak Yayu, adik-adik ini sudah jauh-jauh juga ya, berjauhan. Jadi Kak Yayu kalau misalkan deket gitu enak menjelaskan ya. Yerobeam ini adik-adik mempunyai prinsip yang sangat kuat ya. Pengennya itu rakyat yang dipimpinnya itu menjadi seorang yang pemberani, mempunyai prinsip yang kuat. Pokoknya paling enggak harus nurut sama pemimpinnya. Ya, siapa tadi pemimpinnya? Ada dua pemimpin. Adik-adik masih ingat siapa yang pertama? Israel dipimpin oleh siapa? Yerobeam. Kalau yang mana ini? Yang Yehuda dipimpin siapa? Siapa adik? Rehabeam. Ingat ya? Nah, biar enak nanti kayak bilang Pak Yerobeam. Nah, apa? Raja bisa ya. Terserah adik mau panggil raja apa bapak ya, biar gampang pokoknya diingat. Nah, adik-adik, Bapak Yerobeam ini memimpin rakyatnya. Dia membawa selalu apa? Mempersembahkan korban bakaran, memuji Tuhan. Nah, selalu beribadah. Ibadahnya di mana? Nah, ibadahnya orang-orang yang dipimpin oleh Raja Yerobeam ini tepatnya di Israel. Nah, jauh di Bethlehem itu di Israel sana. Dia harus melewati kerajaan yang dipimpin oleh Rehabeam. Nah, adik-adik, kira-kira ini kalau ada adik ya, setiap hari harus pergi ya.
Padahal rumahnya ada di sini. Nah, harusnya kalau di sini itu kebaktiannya kan di sini, kebaktian atau ibadah, menyembah Tuhan, memberikan persembahan itu di sini aja. Tapi enggak adik-adik. Adik-adik itu harus melewati di sana. Nah, di sana itu ini kan Kak Yayu di mana nih? Adik-adik kalau ke gereja itu di ruang kelas sedang. Nah, padahal adik-adik itu ibadahnya harus ke ruang kelas kecil. Ingat ya masih ya? Masih ingat adik-adik? Tapi jauh ya. Masih di kelas kecil ya. Nah, orang-orang yang dipimpin Yerobeam ini kalau mau pergi ibadah harus melewati ruang tengah kaca. Masih ingat? Adik-adik, Kak Yayu bantu supaya adik-adik masih tetap ingat cinta sama gereja. Masih ingat di ruang kaca? Ingat. Oh ingat ya. Nah orang-orang. Dapat punya pintu masuk Kak. Oh iya benar. Sekarang ditutup lagi mic-nya ya. Oke. Nah adik-adik, Yerobeam dan rakyatnya ini harus melewati. Nah lewat di tengah itu, padahal di tengah itu wilayahnya Rehabeam. Nah bayangkan adik-adik, lama-lama kan ya aduh gimana ya kok aku lewat situ terus, yang mendingan aku ibadah di situ. Nah kan gitu ya adik ya. Nah terus akhirnya apa adik? Yerobeam punya pikiran begini. Aduh jangan-jangan nanti rakyat yang tak pimpin ini terus dia lari. Dia ikut Rehabeam, gimana nanti aku kan gak punya rakyat terus aku mimpin siapa? Kan aku nggak tahu nanti, terus aku nggak punya rakyat gimana? Lama-lama nih aku kalah, aku bisa dibunuh nanti ya. Begitu adik-adik punya pikiran, macam-macam pokoknya ya. Nggak pede, nggak punya rasa percaya diri. Akhirnya apa adik? Yang semula dia pergi datang ke bait Allah, lama-lama dia enggak karena punya rasa iri, rasa enggak pede, enggak percaya diri, enggak percaya bahwa Tuhan itu beserta dengan dia. Akhirnya apa adik? Raja Yerobeam ini punya pikiran yang jelek. Akhirnya apa? Untuk membuat sebuah patung. Membuat sebuah patung. Sebuah patung ini anak lembu, 2 patung, bukan sebuah patung, 2 anak lembu. Nah, membuat patung ini adik-adik. Terus diapain Kak Yayu patung itu? Nah, dia membuat langsung ditaruhnya. Diletakkan patung itu dan diberitahukan kepada rakyat yang dipimpinnya. Hei, kita berhasil seperti itu. Rakyatku, kita berhasil, kita bisa sehat, bisa kuat itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena ini Allah, Allah tapi Allah huruf kecil, Allah buatan manusia, Allah yang dibuat oleh siapa? Raja siapa? Yerobeam, bukan Allah yang kuat, Allah yang sanggup, bukan. Tapi Allah, dewa yang disembah, 2 anak lembu ini disembah-sembah, diminta agar disembah. Nanti Yerobeam menyerukan, kamu datang ke sini dan mempersembahkan persembahanmu. Kamu puja dia karena kamu sehat, itu karena Yerobeam ya. Nah adik, akhirnya apa? Rakyatnya mau. Dikasih tahu itu mau, ya datang, wong namanya di bawah kekuasaan Raja Yerobeam, mau nggak mau akhirnya ya nurut, takut kan, wong itu raja yang nyuruh, akhirnya rakyatnya mau datang, memuji, menyembah, bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah apa? Patung. Patung apa namanya? Patung anak lembu emas. Sekalipun adik-adik, kayak mau kasih tahu ya, beritahukan kepada adik semua, sekalipun itu patung yang terbuat dari emas,
Tapi kira-kira bisa nggak kalau diajak bicara misalkan aku mau minta sembuh, bisa? Nggak bisa. Aku mau supaya aku ini jadi kaya, jadi pinter, bisa? Patung kalau dimintai bisa? Enggak bisa. Patung tidak bisa dimintai karena patung itu buatan manusia. Nah, adik-adik. Akhirnya apa, adik? Mereka semua nurut apa yang diperintahkan oleh Raja Yerobeam itu, pergi menyembah patung itu. Nah, sebenarnya hal itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena yang harus disembah itu adalah Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain seharusnya. Ya, adik ingat baik-baik bahwa yang harus disembah itu bukan patung, bukan yang lain, tetapi Tuhan Yesus. Kita memberikan persembahan, datang kepada Tuhan, ya. Kita bawa kepada Tuhan Yesus ya. Bawa ke gereja, didoakan oleh, mungkin kalau di sini ada adik bawa persembahan, mungkin dimasukkan persembahan, ada yang mungkin bawa persembahan terus diserahkan ke opa ya. Opa kan istilahnya raja, gembala ya, yang membina kita semua. Kita serahkan dan kita didoakan ya, kita serahkan persembahan itu kepada Tuhan. Nah, hal itu harus diingat baik-baik. Tapi apa? Raja Yerobeam ini tidak memberikan contoh yang baik, malah raja ini memberikan contoh yang tidak baik ya. Nah, akhirnya apa, adik? Pada suatu hari ada seorang abdi Allah. Ketika orang-orang ini datang beribadah, ketika orang-orang ini menyembah berhala, datanglah abdi Allah, adik-adik, datang kepada Raja Yerobeam yang memimpin membawa persembahan itu. Memperingatkan, hal itu tidak benar. Aku akan memberitahukan kepadamu bahwa, apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Patung yang kamu sembah itu seharusnya tidak boleh disembah, ya. Itu tidak baik. Yang harus disembah adalah Tuhan. Firman Tuhan akan berkata kepadamu, ya, patung itu akan pecah. Nah, akan pecah. Nanti itu akan nyembur ya, kayak yuk kasih bahasa yang sederhana ada ya, yang gampang biar adik ngerti ya. Patung itu akan pecah dan semburat ya, hancur, keluar lebur gini gak karu-karuan ya, serpian-serpian ya, menjadi pecah. Kira-kira kalau ada adik mendengar hal itu gimana? Kalau misalkan ada adik sebagai Raja Yerobeam, gimana kalau diperingatkan oleh abdi Allah? Enak aja kamu itu sembarangan. Mungkin matanya melotot-melotot sama nunjuk gini ya raja nih. Kamu jangan ngawur ya, sembarangan aja kamu ngomong. Matanya melotot. Tapi adik-adik, apa yang terjadi ketika abdi Allah itu memperingatkan, ya, memperingatkan, diberitahu baik-baik ya. Karena abdi Allah ini sayang supaya raja ini enggak semakin bertambah jatuh, enggak semakin dosa di hadapan Tuhan. Dikasih tahu tapi enggak mau ngeyel, ya mungkin karena egois ya, marah, langsung kayak gimana mau diperingatkan di depan siapa? Rakyatnya. Mungkin malu ya adik-adik ya, enggak, waduh aku harga diriku jadi turun ya. Dia marah sambil nunjuk-nunjuk gini adik-adik. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Coba nanti kayak yuk dibantu baca lagi Moses. 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 6. Ya. 1 Raja-Raja 13 ayat 1 hingga 6.
Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu. Katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit. Pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib. Katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengeluarkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, tangkaplah dia. Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang sehingga tidak dapat ditarik kembali. Nah, stop dulu. Stop Mas Es, terima kasih ya. Nah, dikasih tahu tapi malah kayak marah ya. Nunjuk-nunjuk seperti itu ya, seperti ini, seperti Kak Yayu ini. Ayo. Sembarangan kamu ngomong apa? Kamu nggak punya wewenang di sini. Aku rajanya, aku yang berhak ngatur. Mungkin marah seperti itu adik-adik ya. Tapi apa adik-adik? Karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah mengutus abdi Allah ini. Abdi Allah itu tangan Tuhan ya, menyampaikan ya apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dikasih tahu tapi tidak mau. Apa yang terjadi tadi? Adik-adik dengar apa yang dibaca tadi? Apa yang terjadi ketika abdi Allah menyampaikan itu? Yerobeam kenapa? Ayo adik-adik tadi baca. Tangannya menjadi, halo, coba mikir dibuka. Tangannya menjadi kejang. Kejang itu apa? Kaku. Nah seperti ini. Itu baru aja yang dilakukan tangannya. Kira-kira Tuhan itu bisa nggak melakukan bila waktu itu terus Tuhan bikin mulutnya Raja Yerobeam ini nggak bisa bicara, bisa nggak? Bisa. Nah, kira-kira kalau nggak mau dengar abdi Allah ngomong terus Tuhan bikin tuli telinganya Yerobeam, bisa nggak? Jawabnya bisa adik-adik. Nah, kalau misalkan waktu itu marah mungkin tendang-tendang sesuatu, Tuhan juga bisa membuat kaki dari Raja Yerobeam ini menjadi kaku juga seperti tangannya. Bisa ya, Tuhan itu sanggup melakukan sesuatu. Nah, dari kesimpulan firman Tuhan sore hari ini adik-adik, ya kita ndak boleh mencontoh apa yang dilakukan oleh Raja Yerobeam. Dia nggak mau dengar apa yang disampaikan oleh abdi Allah. Dia malah marah-marah, nunjuk-nunjuk seperti ini. Nah, Kak Yayu juga mau mengingatkan kepada adik-adik. Firman Tuhan ini juga buat Kak Yayu juga ya. Kita mau belajar. Belajar mau ditegur. Ya, ditegur siapa Kak Yayu? Banyak yang negur. Ya, mungkin ada adik kalau di rumah, ada adik seringkali diingatkan oleh kakak. Ya, mungkin kakak mbak atau kakak emas ya. Orang tuanya, ibu, mama, papa, bapak, ayah, bunda. Sayang, kalau main HP jangan lama-lama ya, nanti tangannya kram. Nanti matanya jadi merah karena pedih melototi tulisan. Nah, ingat baik-baik ya. Jangan sampai terus ada terus gini. Apa sih, Ma? Aku baca HP ku dewe kok. Aku baca HP ku sendiri kok mama marah, mama sewot. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah,
Mungkin kalau di sekolahan juga mungkin adik-adik juga ketemu dengan teman-teman atau ketemu dengan bapak ibu guru di sekolahan. Nah, kira-kira apa contohnya? Mungkin, tapi Kak Yayu nggak yakin kalau ada adik yang ada sore hari ini yang ikut TFJ, kemudian di sekolah itu ngerpek. Nah, apa ngerpek? Nyontoh. Terus dikasih tahu misalkan ini, bu gurunya ngomong, halo, siapa ini Yepta, gak boleh ngerpek ya. Terus Yepta bilang, aku lo gak ngerpek. Padahal itu ngerpek. Jangan sampai seperti itu. Nanti kalau Tuhan menghukum, memberi apa ini istilahnya ya. Ya menghukum. Seperti yang dilakukan kepada Yerobeam, ya kita ngeri deh. Nah, ini contoh loh, bukan kalau Yefta di sini orangnya baik, pinter, diem. Oke? Ya seperti itu adik-adik. Jadi intinya kita semua harus belajar mau menerima teguran. Jangan sampai kita menjadi anak yang ngeyel, ya. Sekalipun itu diingatkan oleh adiknya mungkin ya, waktu itu kakak melakukan kesalahan, Aurora ya. Aurora ini misalkan suka gangguin adiknya, terus siapa ini adiknya ini namanya? Adiknya Aurora namanya siapa? Justin. Nah, Justin bilang, "Kak, jangan gitu tak, Kak." Nah, kalau Justin sudah bilang begitu, artinya Kak Aurora juga mau belajar untuk dengarkan siapa? Dengarkan Justin. Intinya sore hari ini kita semua diingatkan oleh firman Tuhan. Kita mau belajar, mau menerima teguran dari Tuhan. Nah, kita nggak mungkin dong langsung ketemu sama Tuhan terus kita ditegur. Tuhan memakai orang tua, Tuhan memakai guru, Tuhan memakai kakak, teman-teman kita semua untuk menegur kita. Belajar melakukan firman Tuhan, ya. Mau nurut, mau terus beribadah kepada Tuhan, tidak kepada yang lain, tetapi kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Mau nurut firman Tuhan, tetap beribadah sekalipun jauh ya. Sekalipun kita mau pergi ke gereja itu harus melewati sebuah tantangan, rintangan. Tantangan apa? Mungkin saat kita lewat rumah kita itu ada di GKB. Terus kita melewati Grace Mall. Terus kita mau nyelewah, enggak ke gereja. Ma, ayo ke Grace Mall gak usah gereja. Nah, itu sama aja yang dilakukan Yerobeam dan orang-orang yang dipimpinnya. Tapi kita mau terus lurus maju sekalipun ada hambatan, ada tantangan, ada iming-iming yang enak. Tetapi kita mau belajar terus maju untuk datang kepada Tuhan ya. Mau adik-adik? Mau? Coba yang mau kasih jempol. Yang mau kasih jempol. Yakin mau semua? Mau belajar terus menyembah Tuhan, terus mau ditegur oleh Tuhan. Ingat baik-baik, kalau adik-adik mau nurut, mau menerima teguran dari Tuhan, diingatkan siapapun, pasti adik-adik akan menerima berkat dari Tuhan. Ya, amin. Puji nama Tuhan, sore hari ini semuanya tidak ada film ya, sore hari ini ya. Adik-adik pasti sudah jelas ya. Tadi Kak Yayu mau tampilkan ini. Adik-adik kira-kira sebentar sebelum kita doa. Kak Yayu lupa tadi ya. Adik-adik sudah tahu enggak yang namanya lembu itu kayak apa sebelum kita masuk di dalam doa. Ini ya minta tolong saya ditampilkan Kak Titus ya. Nah ini anak lembu, lembunya seperti ini. Lah patung lembu emas. Kira-kira adik-adik mau enggak nyembah dia? Seperti itulah adik-adik. Sekalipun bentuknya seperti itu terbuat dari emas, kalau Kak Yayu saya enggak bakalan mau nyembah dia loh, ngeri ya. Lembu, lihatin itu. Lihat ya, lihat semua ya.
jangan mau ya. Sekalipun diiming-imingi terbuat dari emas, istimewa, mewah, tapi jangan pernah mau. Ya, ada di harus pergi di traktir ke Grace Mall, Icon Mall, karena itu bagus, mewah, diajak ke TP tapi tinggalkan Tuhan, jangan mau. Oke? Oke adik-adik, puji nama Tuhan. Tetap maju terus, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bawa persembahanmu kepada Tuhan, pasti Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Puji nama Tuhan, ayo adik-adik semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa bersama. Yuk lipat tangan semua ya. Miki, siapa lagi itu yang terlihat di sini? Moses, terima kasih sudah dibantu Kak Yayu ya. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, saat sore hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus sudah memberkati kami semua dengan firman Tuhan agar kami tetap mau belajar ditegur oleh Tuhan. Mau menerima teguran karena kami yakin dan percaya firman-Mu, teguran-Mu itu yang membuat kami terus belajar, mengerti, mau nurut, dan intinya kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus cengkram kami semua, Tuhan berkati anak-anak ini Tuhan untuk semakin tumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Ajari kami semua, ajari anak-anak kami mau ditegur, dibentuk oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Kak Yayu. Tuhan memberkati. Adik-adik sudah diberkati Tuhan dengan firman tadi. Amin. Amin. Iya, lo kayak tadi firman yang disampaikan oleh Kak Yayu itu loh ya, kita itu tidak boleh apa Kak Wati? Iri. Gak boleh Kak Wati. Boleh kan? Gak boleh. Iri terus bohong, suka berbohong. Enggak boleh Kak boleh, Wati, ya. Karena kita itu anak-anak Tuhan yang sudah TOP BGT. Top banget. Ya. Oke. Ya. Kita akan pujikan satu pujian. Saya senang jadi anak Tuhan. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak tak Tuhan. Boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Saya senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Saya senang. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh iri. Iri itu dosa. Iri itu dosa. Iri itu dosa. Anak Tuhan gak boleh iri. Nah
Tri ya. Biarlah pujian ini menjadi pengingat buat kita, buat adik-adik semua ya. Tentunya Kak Wati di sini nggak ada yang suka bohong. Iya, tentunya ya Kak Wati ya. Yang suka apa tadi Kak Wati? Nakal. Nakal, nggak ada di sini. Nggak ada yang suka iri. Nggak ada ya Kak Wati ya. Semua terus kita belajar ya nak ya. Belajar untuk menjadi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Ya, amin. Untuk doa penutup kami serahkan kepada Kak Leni. Terima kasih Kak Tri. Oke, sekarang kita mau berdoa, minta tolong adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, doa yang sungguh-sungguh ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami sudah beribadah kepadamu, kami sudah memuji, memuliakan Engkau, dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua, memberkati kakak-kakak TFG yang melayani, memberkati kakak admin, memberkati kami semua, dan juga mama papa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau jadi anak-anak yang taat dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, jika besok kami juga akan mulai sekolah, adik-adik kami akan mulai sekolah, Tuhan tolong berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan perlindungan, dan juga semangat Tuhan untuk kami semua dalam menjalankan aktivitas kami dan memulai sekolah besok hari Tuhan. Tuhan juga kami berdoa khusus adik-adik kami yang kelas 6 SD besok yang akan menghadapi ujian. Tuhan tolong campur tangan, memberikan mereka hikmat, konsentrasi, dan juga kekuatan yang daripada Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga boleh besok menyelesaikan ujiannya dengan baik Bapak, dan Tuhan terus beserta mereka. Berkati juga guru-gurunya dan orang tua yang terus mendukung dan mendampingi anak-anak-Mu Bapak. Berkati juga persembahan adik-adik yang sudah diberikan, dan berkati pekerjaan mama papa. Terima kasih Bapak, kami mau menjalani kehidupan ini bersama Tuhan sepanjang minggu, bahkan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tutup ibadah kami sore ini hanya dengan ucapan syukur, haleluya, amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Kak Eva. Terima kasih Kak Tri, Kak Wati buat waktunya. Shalom adik-adik semua. Halo. Ya, masih tetap di sini ya. Kita masih ada satu lagi yang harus diumumkan ya. Kita mau bersama-sama menghafalkan ayat hafalan untuk minggu depan. Tapi sebelumnya, mari kita akan melihat video dari ayat hafalan teman-teman semua yang sudah dikirim ya. Teman-teman yang semangat dan setia mengirim ayat hafalan. Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa.
Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal pasal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal 23 ayat 17. Tetapi janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal pasal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal 23 ayat 17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Iya, terima kasih Kakak Admin. Ya, hebat ya adik-adik ya. Yang masih tetap semangat mengirimkan video-video ayat hafalannya. Sekarang kita akan simak ayat hafalan untuk minggu depan ya. Minta tolong ke admin lagi untuk menayangkan ayat hafalan kita. Ya, adik-adik bisa difoto, di screenshot ya, atau disimpan ya, untuk adik-adik nanti hafalkan. Kita akan baca sama-sama ayat hafalan kita. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Sekali lagi ya. Amsal pasal 6 ayat yang ke-23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ya, adik-adik siap-siap dihafalkan ya. Kakak tunggu video ayat hafalan ini paling lambat hari Kamis jam 9 malam. Jangan sampai terlambat, biar adik-adik nggak lupa. Setelah TFJ ini, adik-adik langsung hafalkan. Langsung kirim video ayat hafalannya. Dijamin adik-adik nggak kelupaan ya. Oke. Sudah semua? Nggak ada pertanyaan ya? Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan. Shalom.